Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa anzur alaina min hasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqna. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Coba yang kameranya masih ditutup, silakan dibuka. Kita akan mulai ya. Dan juga buat absen bagi yang dibuka gitu ya. Angel ada? Angel, Angel tidak ada ya? Ya, ada Angel. Muhammad Adam ada? Berapa? Dirwa, Ya, buka kameranya. Bet, buka kamera, Bet. Terus Adinda, Iya, Pak. terus Muhammad Muhammad Adam mana? Hadir Pak tidak? Udah Angel, jawab dulu. Novenus, Albert, baru gabung bentar lagi ya. Yang mau diskusi apa menyampaikan PPT, diskusi siapa tadi ya? Oh, ini. Dania udah hadir belum? Eh, kita mulai ada sekalian ya, sambil nunggu temennya yang mau PPT menyampaikan presentasinya. Pada pertemuan kali ini seyogianya kita di pertemuan 13 dan 14 ya. Nanti karena kita pernah libur dulu sekali hari Senin, ya libur bersama, terus akhirnya sekarang kita memasuki materi yang 11 dan 12, ya, pertemuan 11 dan 12. Oleh karena nanti ada pertemuan offline, ya, saya akan menyampaikan kisi-kisi tentang uh, persiapan buat UAS nanti gitu ya, terakhir ya. Makanya diharapkan hadir semuanya pada saat pertemuan terakhir. uh, Silakan yang mau presentasi tadi dari kelompok 13 dan 14. Kalau kelompok 14 Muhammad Adam, silakan Muhammad Adam dulu sudah hadir. Muhammad Adam. Muhammad Adam lagi di jalan tuh Pak, masih di motor. Oh, berhenti dulu Dam, presentasi dulu Dam. Minggir dulu aja, Dam, di halte. Tahu minggir dulu Dam, presentasi Dam. Aduh, Yang itu siapa? Satu lagi udah hadir belum? Dania Agustin. Udah hadir belum? Dania Agustin. Mana dia? Adam sudah siap belum? Adam, Albert, terus Najwa dibuka kameranya ya. Angel, Sedono, Holisos ya. Kawan masuk. kenapa nih buka-buka kamera? Esa, Wih, parah lu. Siti Holiso, terus Adam sudah siap Dam? Masih Adam ya? Mati.
Dam, terus ini mana yang itu ya? Suci Madinah. Dani Agustin baru masuk nih ya. Dania Agustin mana? Udah masuk belum? Silakan. Dania Agustin. Belum ya? Nazwa. Ini siapa ini? Huda, Zafadil Huda. Fadil Huda, Cynthia Putri yang belum buka kamera. Nazwa. Siapa lagi? Bet, hati-hati kena rudal, Bet. Sudah? Rudal apa tuh? Ya. Dania. Udah. Ini ada yang belum masuk semuanya. Adam, sudah bisa dimulai belum? Itu kayaknya yang presentasi masih pada kerja, Pak. Kalau nggak baru pulang. Tadi Adam kalau nggak salah saya lihat masih di motor dia. Terus yang si ini, siapa satu lagi? Su, Pak, Dania itu belum bisa login. oh, di mana tuh? Nah, ini nih. Ayita. Tadi udah di itu. Dania. Cari yang ininya besar ya. Ya, silakan Dania dibuka kameranya. Ayita juga semuanya dibuka kameranya. Kita mulai ya. Waktunya berjalan terus nih, tinggal sedikit lagi. Ya, 40 menit. Mana Ayit? Dania, sudah siap? Dania, kita pertama Dania dulu ya. Saya buka Dania dulu deh ya. Silakan Dania, ya dilanjutkan. Ada Danianya? Baiklah, ada sekalian karena ini yang presentasi itu belum pada siap, ya saya jelaskan tentang pelajaran kita, yaitu tentang yang bentar, saya buka dulu di sini Sudoro, yang benar kamera kamu. pengertian laporan penyusunan proposal, ya bisnis. Bahwasanya di dalam
Dan ya Agus kok terus ya terus masuk ya kental terus. Bahwasanya di dalam pertemuan terakhir ini kita semua mahasiswa disyaratkan bisa menyusun proposal bisnis, gitu ya. Nah, di dalam penggunaan proposal bisnis ini adalah sebagaimana kita eh, menyusun penulisan-penulisan wajib gitu ya dengan menggunakan bahasa yang baku dan juga menarik karena ini berupa proposal bisnis. Oleh karenanya setiap mahasiswa ini uh, paham gitu ya, karena diharapkan terutama bagi mahasiswa-mahasiswa bisnis itu agar diharapkan ke depannya bila mana sudah memahami ya dan sudah mempelajari atau berkaitan berhubungan bisnis dengan orang lain harus bisa menyiapkan proposal-proposal bisnis supaya kita terbiasa untuk bisa bekerja sama gitu ya. Ini yang seharusnya menjelaskan harusnya bukan saya nih, dua orang ini ya. Itu tadi sih itu bentar lagi aja sih nanti ya. Dan yang Agustin bisa ya udah ya. Iya, Pak. Ayo silakan, silakan. Presentasikan. Maka mau kirim sendiri apa yang sudah ada aja nih? Yang sudah ada aja. Ya udah silakan. Saya ya ini ya share lagi. Silakan. Ayo sebentar loh. Nah, ini Dania ya. Silakan Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Agustin. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagian dari komunikasi lisan, yaitu komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Yang pertama ada komunikasi dalam kelompok kecil. Komunikasi dalam kelompok kecil memiliki beberapa jenis komunikasi antar manusia, yaitu ada diadic communication atau komunikasi dua insan, terus ada public communication atau komunikasi publik, yang ketiga ada group communication, komunikasi grup, yang keempat ada organisasional communication atau komunikasi organisasi, dan yang terakhir itu ada mass communication atau komunikasi massa. Ada aksioma komunikasi. Aksioma yang pertama yaitu manusia tidak dapat tidak berkomunikasi, yang artinya komunikasi mencakup tidak hanya pesan verbal, yaitu kata-kata seseorang, tetapi juga pesan-pesan non-verbal. Terus ada aksioma dua. Aksioma dua yaitu komunikasi dapat menegaskan atau meragukan. Komunikasi tumbuh dari karya terdahulu yang ditulis oleh Reus dan Watzlawick. Seberg dan Larson telah mengembangkan suatu teori di sekitar aspek-aspek dalam komunikasi. Yang ketiga itu ada komunikasi meliputi banyak aspek, isi maupun aspek hubungan. Katakanlah kita meminta kepada seseorang di meja makan untuk menyediakan sambal ke tangan kita. Isinya atau konten pesan ini cukup jelas, akan tetapi terdapat suatu pesan yang berkaitan dengan hubungan di antara dua orang yang terlibat dalam komunikasi. Lalu yang keempat itu ada komunikasi dapat menjangkau mulai dari komunikasi terapeutik hingga patologis, mendorong pada kesimpulan bahwa komunitas komunikasi itu berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Komunikasi yang membangun dan memelihara penegasan dapat memelihara hubungan mental yang sehat. Tetapi sebaliknya, sejarah komunikasi meragukan. Pak, maaf, Pak, belum selesai. Ya. Terus
Sejarah komunikasi meragukan dan hubungan yang bermusuhan dapat menyebabkan kerusakan mental. Aksioma 1 sampai 4 tersebut dapat pula diterapkan bagi kelompok besar ataupun kecil. Yang dimaksud dengan kelompok adalah sejumlah individu yang dihubungkan oleh faktor yang sama, seperti asosiasi fisik atau komunikasi kepentingan. Kelompok kecil merupakan Kelompok kecil merupakan tempat interaksi komunikasi yang normal. Kita turut serta dalam kelompok-kelompok yang berlainan dengan alasan yang mungkin berbeda-beda pula. Ciri penting kelompok kecil adalah persepsi anggotanya mengenai pola bentuk akan satuan yang tegas dan dapat diidentifikasi. Fungsi kelompok kecil itu ada terbagi menjadi beberapa. Untuk fungsi pribadi sendiri, dia ekspresif, terapeutik, informatif, pemenuhan rasa kebutuhan, dan sarana pencapai tujuan. Nah, untuk penjelasannya di sini ada yang pertama itu fungsi-fungsi ekspresif atau terapeutik itu sejenis pseudoterapi juga dapat dilakukan oleh kelompok. Terus yang kedua sebagai perolehan informasi dan keterampilan merupakan tujuan penting bagi partisipasi seseorang dalam banyak hal. Yang ketiga ada keanggotaan dalam suatu kelompok dapat memberikan seseorang perasaan aman dan perasaan sejahtera. Lalu yang keempat itu ada kelompok dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Fungsi kelompok kecil. Dalam bagian fungsi kelompok, yaitu yang pertama ada pembuatan keputusan, dan kedua penasihatan dan penilaian. Ya, terus Yang pertama itu ada memilih tindakan dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan identifikasi masalah, evaluasi alternatif, pemilihan solusi yang paling efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu ada panitia penasihat tidak membuat keputusan apa yang diperlukan, tetapi panitia itu memberikan jalan tindakan alternatif, informasi, dan reaksi yang dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan. Ada juga fungsi pengambilan tindakan. Fungsi pengambilan tindakan ini memberikan ruang untuk pengambilan keputusan bersama, penyatuan sumber daya, sinergi, dan paparan terhadap keberagaman. Mereka juga memungkinkan rasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan dukungan emosional. Pengaruh kelompok kecil atas sikap. Interaksi yang terjadi dalam kelompok dapat dapat mengubah sikap dan keyakinan seseorang. Hal-hal baru yang berhubungan dengan informasi tertentu dapat menjadi landasan perubahan sikap dan keyakinan. Individu dapat dimotivasi untuk menjelajahi dan memeriksa pemikirannya serta menguji konsistensi pandangannya tersebut. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang rapat. Apa sih yang dimaksud dengan rapat? Rapat itu merupakan suatu bentuk media komunikasi yang bersifat tatap muka. Terus juga rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah. Terus ada rapat juga merupakan pertemuan para anggota untuk merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kenapa kenapa seorang pemimpin perlu mengadakan rapat? Yang pertama, pemimpin memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para stafnya, tidak mau mengambil keputusan secara sepihak. Lalu yang kedua itu ada materi yang disampaikan bersifat rahasia. Yang ketiga ada memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan saran-saran atau pendapat secara langsung kepada pemimpin. Yang keempat itu ada masalah yang jelas dan harus mendapat penyelesaian melalui rapat.
Hal apa saja sih yang harus diperhatikan agar rapat dapat terselenggara dengan baik? Yang pertama itu kita harus membuat agenda untuk menentukan materi apa yang akan dibahas. Terus yang kedua itu ada working paper, tentukan siapa yang akan membuat dan kepada siapa working paper itu akan dibagikan. Yang ketiga itu pasti harus ada pemimpin rapat, lalu yang keempat ada jumlah peserta rapat itu harus jelas. Yang kelima ada undangan rapat dan yang keenam itu ada alat perlengkapan rapat seperti misalnya alat pengeras suara, papan tulis, dan alat tulis yang diperlukan saat rapat. Macam-macam rapat itu ada beberapa. Yang pertama itu menurut tujuannya, itu ada rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Rapat yang pertama itu bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para anggotanya. Terus rapat yang kedua itu untuk mencari pemecahan tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga mencari jalan tengah agar tidak saling merugikan kedua pihak. Terus ada juga macam-macam rapat menurut sifatnya, itu ada rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Rapat formal itu diadakan dengan perencanaan terlebih dahulu, rapat informal itu bisa diadakan kapan saja tanpa perencanaan. Lalu yang ketiga itu juga ada rapat, sedangkan yang ketiga itu rapat terbuka, dapat dihadiri semua anggota. Materinya biasanya tidak bersifat rahasia. Lalu yang keempat itu ada rapat tertutup. Rapat yang dihadiri anggota-anggota tertentu karena materi yang akan dibahas itu bersifat rahasia. Rapat menurut jangka waktu. Ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Rapat menurut frekuensinya itu yang pertama ada rapat rutin atau rapat yang sudah ditentukan waktunya. Dan yang kedua ada rapat insidental, rapat tergantung pada masalah yang sedang dihadapi. Apa sih syarat-syarat rapat yang baik? Yang pertama itu ada dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, seseorang yang aktif, berwawasan luas, dan dapat memberikan bimbingan dan pengarahan pada saat rapat berlangsung. Lalu yang kedua itu ada suasana rapat terbuka. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Setiap anggota rapat bisa berbicara secara terbuka. Yang ketiga itu ada tiap peserta rapat harus berpartisipasi aktif. Yang keempat, hindari perdebatan. Karena debat yang berkepanjangan tanpa arah dapat menghabiskan waktu dan tujuan rapat tidak akan tercapai. Kesimpulannya adalah komunikasi lisan dalam kelompok kecil merupakan proses pertukaran pesan yang terjadi secara tatap muka di antara sejumlah individu. Biasanya dengan tujuan bersama. Kelompok kecil berfungsi sebagai wadah alami untuk komunikasi interpersonal, tempat individu dapat berbagi informasi, mengekspresikan diri, memperoleh rasa aman, serta mencapai tujuan kolektif. Silakan buka pertanyaan. Maaf, masih ada satu lagi kesimpulannya. Oh, ada satu lagi sebentar ya. Simpulannya. Ada. Bentar. Aku baca ya. Bulan 2. Iya, Pak, ada juga kesimpulannya. Terus, aksioma komunikasi juga menunjukkan bahwa manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, dan setiap komunikasi membawa pesan isi dan hubungan.
Dalam konteks kelompok kecil, komunikasi dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan anggota melalui interaksi yang intensif dan dinamis. Lalu ada rapat sebagai bentuk komunikasi lisan kelompok kecil memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan penguatan partisipasi. Dengan demikian, komunikasi lisan dalam kelompok kecil bukan hanya alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan hubungan sosial, pengambilan keputusan kolektif, dan pembentukan identitas kelompok. Sekian materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, Saya mau tanya, silakan. Amat. Yang lain, perkenalkan, nama saya Siti Asani, ingin bertanya ke Dania. Ya, Bagaimana bagaimana memastikan bahwa semua anggota kelompok kecil berpartisipasi aktif dalam rapat? memastikan anggotanya aktif ya. Ya, bahwa semua anggota aktif, bahwa semua anggota kelompok kecil berpartisipasi aktif dalam rapat. Udah, terima kasih. terus yang kedua itu ada yang raise hand, Siti Khalisoh, silakan. Siti Khalisoh, tanya Pak. Khalisoh, mau bertanya? Silakan, Dania. Ini langsung jawab Pak. Apa mau ada pertanyaan lagi? Itu Siti Khalisoh ada kelihatannya. Mau bertanya ya? Khalisoh mau bertanya enggak tuh? Kalau itu mau nanya apa? Enggak, Pak. Enggak bertanya. Oh, itu udah raise hand. Ya, silakan. Langsung Gimana dijawab, sih Siti Holiso? Dania. Silakan Dania dijawab. Tuh, Najwa juga mau bertanya tuh. Silakan. Nanti kita sambung ya. Ini Zoom-nya sudah mau habis. 10 menit lagi ntar kita sambung dengan link yang baru. Oke, Pak. Ya, Siapa? Saya udah nyampe rumah nih, Pak. ya. Silakan Abed mau itu Pak dijawab. Abed. Ya. Dari mana? Dania. Saya mau nanya, Pak. Oh iya tuh, si Najwa mau tanya katanya. Silakan. Aku ada dua. Saya mau nanya, apa sih peran kelompok kecil dalam komunikasi dan interaksi sosial itu? Mana Danianya nih? Ya, ini ya. Kayaknya kepental. Iya Pak, ada Pak. Ada. Tadi apa? Apa peran kelompok kecil dalam Apa peran kelompok kecil dalam komunikasi dan interaksi sosial? Lemes banget, Bet. Ya, silakan. mau jawab pertanyaan Hasani dulu tadi bagaimana memastikan anggota bahwa semua anggota berpartisipasi aktif dalam rapat. Yang pertama kita bisa buat agenda rapat, tentukan dulu agenda rapat dan pastikan semua anggota rapat mengetahui apa yang akan dibahas. Terus yang kedua, dorong partisipasi. Dorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi pendapat. Kita bisa tanya tentang pendapat mereka, tentang materi-materi yang dibahas. Terus
Yang kedua, kita bisa menggunakan teknik brainstorming atau itu gunakan teknik brainstorming itu untuk mengumpulkan ide-ide dari semua anggota kelompok. Terus juga kita bisa berikan kesempatan berbicara. Berikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk berbicara dan berbagi pendapat. Itu aja sih. Jelas nggak, Sani? Jelas, makasih. Iya. Terima kasih pertanyaannya ya. Terus Bawa Nazwa, semangat sendiri. hmm, Terus tadi mau jawab pertanyaan dari Najwa ya. Apa peran Ya, kelompok kecil dalam komunikasi dan interaksi nasional? Interaksi nasional, interaksi sosial. Itu sama iya, aja iya. kayak fungsi yang ada di PowerPoint-nya sih. Kan setiap kelompok itu bisa memberikan seseorang tuh perasaan aman dan perasaan sejahtera, terus bisa memberikan ide-ide kalau misalkan lagi buntu gitu kan, kita tuh bisa eh, tanya-tanya gitu ke kelompok. Jadi ya sekalian diskusi gitu sih. Terus kita bisa memperoleh informasi dan keterampilan gitu yang lebih dari orang lain gitu. Terus juga untuk pembuatan keputusan. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu, kita bisa tanya nih ini halnya baik atau enggak gitu. Itu aja sih. Cukup menjawab nggak? Oke, cukup. Makasih, Dania. Ya, terima kasih Najwa. silakan. Udah Pak. Ya, sudah tutup cukup ya. Silakan Adam, nanti dilanjutkan ya. Oke, Pak. Yang Ya, tadi saya sekian share dari udah, Pak, PPT. Iya, terus nanti untuk dari Dania, saya Pak. ya, Tunggu Pak. ya cukup. Silakan ditutup. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang ada yang kurang. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya, sekarang saya share. Nanti ada mungkin bersambung ini ya, karena ini sudah habis. Sama-sama Dania. Baik, Pak. Ya, silakan Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih atas waktunya Selamat Bapak malam, Mas. dosen Pak Sohada MPDI yang telah memberikan waktu presentasi Zoom kuliah ini. Oke, pertama-tama saya mengambil judul PPT ini Perbedaan Budaya Keseharian Taiwan dan Indonesia, disusun oleh Muhammad Adam. Latar belakang, fokus penelitian menjelaskan perbedaan dalam keseharian pembelajar asal Taiwan dan Indonesia. Metode Penelitian. penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan metode wawancara. Inflasi memahami perbedaan ini penting untuk membangun toleransi dalam hubungan lintas budaya. Oke Pak, selanjutnya. Tujuan membangun toleransi dalam hubungan lintas budaya. Pemahaman budaya yang lebih baik akan meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pelajar Taiwan dan orang Indonesia dalam program BIFA. Pembelajaran BIFA perlu menekankan aspek budaya secara lebih mendalam, tidak hanya teori, tetapi juga praktik dan simulasi interaksi budaya. Oke, selanjutnya, pentingnya memahami budaya. Definisi kebudayaan. Kumpulan cara berpikir, perasaan, dan respon yang diwariskan, serta disampaikan melalui simbol-simbol mencerminkan karakteristik unik suatu masyarakat. Manifestasi budaya terlihat dalam benda-benda kultural yang mengandung nilai-nilai dan ide yang diwariskan secara historis.
Hubungan dalam bahasa dan budaya. Budaya sangat erat hubungannya dengan sistem bahasa. Konsep BIPA dalam program bahasa Indonesia bagi penutur asing, BIPA penting untuk menyeimbangkan pengajar bahasa dan pengenalan budaya Indonesia. Tujuan memahami budaya, memberikan kenyamanan kepada peserta BIPA dan mencegah gegar budaya. Oke, selanjutnya ini dia gambaran umum Taiwan. Lokasi dan ibu kota pulau di Asia Timur, lepas pantai Tenggara, Cina, ibu kota Taipei. Populasi dan bahasa sekitar 23 juta penduduk Mandarin sebagai bahasa resmi. Hokkien, Taiwan, dan Hakka juga digunakan. Ekonomi sangat maju, terutama industri teknologi, produksi semikonduktor dan perangkat elektronik. Budaya campuran tradisi Cina, Jepang, dan pengaruh Barat, misalkan Tahun Baru Imlek, Festival Lentera, Boba, Tia, Xiaolong Bau. Pariwisata, keindahan alam, menakjubkan Taman Nasional Taroko Gorge, Danau Sunmon, karakteristik masyarakat ramah dan inovatif. Oke, selanjutnya perbedaan budaya keseharian. Taiwan makan menggunakan sumpit, kecuali restoran asing makan tidak menggunakan piring tetapi mangkuk. Makan bisa 4 kali sehari dalam cemilan malam siu. Sumpit dianggap simbol kebahagiaan, kerendahan hati, dan ramah lingkungan. Taiwan perlu izin terlebih dahulu saat ingin mengambil minuman orang lain, baik orang asing maupun teman dekat. Minuman keras dipandang tabu. Nilai Konfusius mengajarkan cara menjalin hubungan baik. Indonesia